Nah, kan ceritanya kan Nabi lagi, Pak. Ya. Maka Nabi itu mengatakan kepada kita, nanti kita akan, kalau orang manusia mati, dia akan mengikuti kebiasaan. Maka kita disuruh kembali kepada agama itu tadi. Maka fase yang saya bilang tadi kan fase tanah. Kita kan udah 40 tahun. Artinya fase kita memang harus dekatkan diri sama Tuhan. Jadi begini Bu, pola ini saya katakan, pola Quran dan hadis itu begini, hidup kita. Saya itu baru ketahui belakangan itu. Nah ternyata hidup kita ini naluri kita. Bu. Gini ya, naluri itu bawaan hidup ya. Sistem kita ini sebenarnya, sistem tubuh kita ini, hidup kita ini. Kita itu bangun pagi itu subuh memang sebenarnya bukan apa, udah alarm tubuh kita. Maka kenapa sebenarnya kita habis subuh itu nggak boleh tidur? Sebenarnya tubuh kita itu memang tidak menyuruh kita tidur itu habis subuh. Kalau kau tidur habis subuh, maka orang ke dokter bilang sakit. Sakit kalau muncul di situ. Nah, itu sebenarnya alarm tubuh kita untuk supaya kita seperti. Maka Nabi habis subuh nggak pernah tidur. Kamu begitu. Dan kita beraktivitas. Nah, maka kenapa ibu sholat isya? Sholat isyanya berapa? Nah, setelah jam sholat isya Bu, aktivitas para sahabat dan Rasul dan para sahabat itu pasti tidur. Malam, ini alarm tubuh yang sebenarnya dalam Quran itu ya. Malam, sebenarnya kita bangun tuh 2 kali. Alarm tubuh kita. Istilah tidur 8 jam itu nggak ada konsep pada tubuh kita. Kita paling lama jam 9 atau jam 10. Nanti jam 1, jam 2 kita terbang. Itu alarm tubuh kita sebenarnya. Maka istilah dalam Quran itu namanya sholat qiyamul lail atau tahajud. Dan itu di Taurat, di Zabur, di Injil sama. Maka orang-orang dulu kalau udah jam 2 mereka pasti berdoa. Ibu nanti nengok ya. Salah satu contoh film Nabi Yusuf di YouTube kan ada ya. Ya Bu, nonton film apa tadi? Nabi Yusuf kan di penjara itu kan, kena fitnah dari Zulaikha. Ketika kawan-kawannya tidur Bu, malam, dia pasti bangun itu malam. Itu kan agama Bani Israel. Ya, itu menunjukkan bahwa kitab Taurat Zabur itu mengatakan jam 2 malam itu bangun mereka. Dan alarm tubuh manusia walaupun dia mohon maaf, dia nggak beribadah. Sebenarnya orang dulu itu bangunnya jam segitu dulu sebelum apa ya? Ada revolusi industri. Disitulah kalau orang nggak beribadah buat anaknya di situ. Kalau orang beragama di situ dia berjumpa dengan Tuhan, berdialog. Di antara jam 2, 1 jam atau 1 jam setengah kita itu situlah beribadah atau berdialog atau melakukan aktivitas. Baru nanti kita tidur. Itu nanti terbangun lagi ketika sholat subuh. Maka Nabi Muhammad ketika dia bangun jam 1, jam 3 dia sampai jam 3 dia tidur lagi sampai jam setengah 5 atau jam 5 Nabi Muhammad bangun. Itu sebenarnya dengan datangnya ada revolusi industri ini, kita dituntut itu tadi harus kita tidur supaya bisa kerja. Itulah merubah hidup kita itu seperti inilah kacau balau tubuh kita dipaksa. Nah, kenapa demikian? Yang ingin saya sampaikan tadi pertanyaan dari Bunda Denok tadi, ya berkaitan dengan itu Bu. Maka hidup kita ini akan mengikut kebiasaan apa yang kita lakukan. Biasakanlah dengan kita aktivitas tadi, rutinitas tadi, beribadah tadi, sehingga dia akan menenangkan jiwa. Itu. Jadi nanti di kajian yang lainnya saya selalu buka itu. Saya buka itu kajian begini. Bohong itu kan ada 2.